Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah dan temanya juga masih sama, keistimewaan dan amalan khusus yang dilakukan di hari Senin. Masya Allah, tadi kita sudah belajar ya di segmen sebelumnya apa aja sudah disampaikan sama guru-guru kita. Yang pertama itu hari Senin adalah termasuk hari penciptaan alam semesta. Tumbuh-tumbuhan pertama kali diciptakan kata Ustaz Maulana. Masya Allah. Yang kedua itu adalah ketika kita meninggal, insya Allah akan diampuni dosanya. Kalau kita terus meminta yang terbaik ya sama Allah ya, dari Ustaz Syam tadi penjelasannya ya Ustaz ya. Yang ketiga adalah di mana hari Senin itu adalah bisa menjadi di mana dosa-dosa kita diampuni, ada zikirnya dan amalan yang sudah disampaikan sama Ustadz Afif tadi. Masya Allah. Yang keempat apa? Kira-kira penasaran? Pasti penasaran. Keistimewaan yang keempat ini adalah mungkin bisa dibilang berhubungan dengan taubat. Bener kayak gitu Ustadz Syam? Berusaha menjadi lebih baik lagi di hari Senin. Masya Allah. Kita pengen berusaha menjadi lebih baik. Jadi mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustadz Afif, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, Urwah bin Zubair rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwasanya penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW pada hari Senin, ya tepatnya pada hari Senin. Jadi beranggapan bahwasanya ulama kita beranggapan karena ini adalah hari tibanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Senin, maka pada hari Senin tersebut adalah hari yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Artinya hari Senin adalah hari di mana bertaubat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian setiap hari karena aku pun bertaubat minimal 100 kali dalam sehari. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan taubatnya cuma hari Senin, enggak. Kenapa? Karena Nabi saja, Nabi orang yang maksum, Nabi orang yang terjaga dari maksiat, terjaga daripada dosa, tidak punya dosa sama sekali. Nabi bertaubat setiap hari minimal 100 kali. Jadi jangan juga mengatakan tunggu Senin, subhanallah. Ya walaupun hari Senin adalah hari baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi bertaubat itu bagusnya setiap hari. Apalagi yang kedua, hari bagus untuk bertaubat atau waktu terbaik untuk bertaubat daripada hari Senin ini. Jadi kita karena hari ini hari Senin, anggaplah hari ini adalah hari yang terbaik untuk bertaubat. Maka momen seperti apa yang kita bagus lakukan untuk bertaubat? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Berbondong-bondong masuk Islam, lalu bertasbihlah, mengingat memuji daripada Tuhanmu, lalu engkau beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Tuhanmu. Artinya momen terbaik di hari Senin untuk bertaubat adalah momen setelah ibadah. Jadi jangan pernah setelah sholat langsung berdiri gitu. Ada juga orang habis sholat langsung buka handphone, subhanallah. Habis salam, istighfar dulu, astagfirullahaladzim, ampun dosaku ya Allah. Kalau dalam sholat saja saya melupakanmu, apalagi di luar sholat. Allahumma adhib anniyal hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkan kesusahan dan kesedihanku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya semua zikir yang tadi diajarkan subhanallah, lakukan di hari Senin, maka insya Allah hari Senin bisa jadi hari diterima taubatnya seseorang. Kapan lagi momen terbaik untuk yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Ternyata dalam surah Ali Imran disebutkan bahwasanya wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang yang sedang berbuat ataupun setelah berbuat kerusakan ataupun kekejian ataupun maksiat, maka dzakarullah, segera dia mengingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, maka segera dia bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti momen ketiga di hari Senin yang terbaik adalah sesaat setelah seseorang bermaksiat. Jadi langsung ingat Allah. Jadi nggak usah nunggu-nunggu dia berdosanya hari Selasa. Wih, hari baiknya diterima tobat kan hari Senin. Ya udah minggu depan saya tobat. Subhanallah, tidak. Tapi momen terbaiknya karena ini hari Senin, Masya Allah, hari di mana taubat kita termasuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera
segera setelah melakukan kesalahan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan kemarin momen tahun baru, resolusi 2023. Dia tobatnya tahunan, jangan tobat tahunan. Tapi muslim yang sejati itu wal asr innal insana lafi khusr. Dia menganggap waktu ini akan segera habis. Jadi hari apapun dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun momen daripada tadi disampaikan oleh Sayyidina Urwah bin Zubair, salah seorang sahabat Nabi SAW yang begitu menikmati ibadahnya, salah seorang sahabat Nabi yang ketika mau dipotong kakinya, diamputasi kakinya, beliau mengatakan, potong kakiku ketika aku sedang sholat. Kenapa? Karena saking menikmatinya ibadahnya. Sayyidina Urwah bin Zubair tadi ini subhanallah mengatakan bahwasanya menjadi momen menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi di hari Senin, memulai hari Senin untuk berniat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, momen bertobat itu setelah ibadah, momen bertobat itu adalah ketika lalai, karena Nabi setiap hari 100 kali bertaubat. Kemudian yang ketiga adalah momen sesaat ataupun pada saat dia melakukan maksiat, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Berarti bertobat itu setiap saat. Setiap saat. Cuma kalau Senin itu ada bisa dibilang momen terbaiknya Momen gitu terbaiknya karena dianggap bahwa Nabi bertemu dengan penduduk Madinah menjadi lebih baik lagi penduduk Madinah di hari Senin. ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Syah untuk Sama-sama, penjelasannya. Sani. Ada yang belum terjawab Ustaz Iya, Maulana. yang Pagi. tadi buka-buka kotak. Iya. Kan, Pertanyaannya, puasa kan- enggak? Nah, kan nggak sahur. Katanya harus sunahnya harus sahur dulu. Iya, sunnah sahur bukan berarti orang yang tidak sahur tidak puasa. Terus gimana? Amalannya apa? Aku kan juga Oke. pengen tahu. Mumpung hari Baik. Senin nih. Ya, izin Sasapi dan Sasa, Masya Allah Tabarakallah. Hari ini kita membahas hari Senin, pas banget hari ini hari Senin. Dan paling bagusnya hari Senin itu adalah berpuasa. Sebagaimana Nabi mempuasakan hari Senin. Kenapa hari Senin dipuasakan? Karena hari Senin adalah hari kelahiran Nabi. Jadi mempuasakan hari ulang tahun itu bagus. Mempuasakan hari kelahiran itu bagus. Jadi mempuasakan. Kalau berbicara tentang puasa, puasa yang wajib kita kan puasa Ramadan. Ada lagi puasa nasar. Sesuatu yang sunnah dijadikan nasar. Berarti jadi wajib jatuhnya. Ada juga mohon izin puasa karena qada dan sebagainya. Bahkan ada puasa karena bayar dam. Tidak mampu menyembelih binatang karena bayar denda, maka dia mempuasakan 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Nah, itu pengganti 1 ekor kambing dalam dam itu sendiri. Nah, sementara ada puasa sunnah. Ada puasa sunnah Senin Kamis, yakni puasanya Rasulullah SAW. Dan ada puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Dan Masya Allah Tabarakallah, beberapa ulama menganjurkan kalaupun puasa Daud, tetap Seninnya jangan dihilangkan. Jadi kita puasanya Senin, Selasa, Kamis, kemudian Sabtu. Jadi ada 4 hari yang dipuasakan, 3 hari yang jeda. Yakni Selasa, kemudian Jumat, kemudian hari Ahad. Jadi bagusnya jangan tinggalkan hari Senin. Kenapa? Ternyata hari Senin itu memiliki keistimewaan. Selain hari lahirnya Nabi, juga hari wafatnya. Hijrahnya Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi, bahkan Lailatul Qadar. Nah, dalam hal ini hari Senin itu juga disebutkan dalam satu riwayat, hari Senin adalah hari di mana amal ibadah itu diangkat. Kata Nabi, saya pingin pada saat diangkat amal ibadah saya, pada saat itu saya sedang berpuasa. Maka paling bagus kita berpuasa di hari Senin. Sambil di store amal, maka kita dalam keadaan berpuasa. Kebayang nggak kalau kita di store amal ibadah, nauzubillah summa nauzubillah, dalam maaf tidak melakukan apa-apa, apalagi dia melakukan dosa. Nah, dalam hal ini pun dianjurkan untuk mempuasakan. Gimana dengan peristiwa yang dirasakan Sony? Tidak sahur. Ya. Sahur itu hukumnya sunnah, sementara puasa rukunnya cuma 2, niat dan menahan. Maka kita boleh berniat puasa di pagi harinya dengan ketentuan belum ada makanan yang masuk pada tubuh kita. Sekali lagi, belum ada makanan yang masuk pada tubuh kita. Apalagi hari ini berkaitan 3, Ayyamul Bid, hari Senin sama bulan Rajab. Alangkah baiknya kalau kita mempuasakan, saya berniat berpuasa di hari Senin, di hari Ayyamul Bid pada bulan Rajab. Semoga kita bisa mendapatkan. Yang jelas belum ada sesuatu makanan yang masuk pada tubuh kita pada pagi hari itu. Jangan sudah makan baru berniat. Sementara sudah lewat. Jadi mohon maaf tanpa menggurui. Ada baiknya kalau kita memang niatkan hari ini mengikuti sunnah Nabi,
maka itu pun masuk kategori berpahala. Semua yang diniatkan untuk mengikuti Rasulullah maka mendapatkan pahala. Ini hebatnya. Jadi kan ibadah itu kan dua ketentuannya. Ya. Niatnya karena Allah dan mengikuti Rasulullah. Jadi ada syariat di dalamnya, ada tuntunan. Jadi ada baiknya pada hari ini kita berpuasa, yang belum sempat memasukkan sesuatu dari mulutnya kalau memang ada niat berpuasa, itu boleh. Dengan dalil bahwa Rasulullah SAW pernah mengunjungi istri beliau, mendatangi terus bertanya, adakah makanan? Tidak ada. Kalau tidak ada makanan, tidak data lagi tidak. Kalau begitu hari ini aku berpuasa. Maka dari disinilah kita mengambil dasar bahwa orang yang belum masuk sesuatu dalam perutnya pada pagi hari boleh berniat untuk berpuasa. Jadi Masya Allah tabarakallah, selain karena akhlaknya Rasulullah untuk tidak menyakiti hati istrinya karena tidak ada makan yang disajikan sehingga Rasul berpuasa, juga kadangkala Nabi menghentikan puasanya karena disebabkan untuk memuliakan masakan istrinya. Jadi tidak apa-apa kita berniat berpuasa hari ini. Kalau memang belum ada makanan masuk. Kalau minuman? Sama. 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 Sama aja ya. Ya baik, berarti hari ini Baru air putih gitu ya. Maksudnya baru air putih Iya gitu. kan makanan katanya. Baik, Masya Allah, kalau misal belum ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perutnya dan mulutnya, berarti insya Allah puasa hari ini bagus banget. Karena 3 ya, amin, amin. Rajab, Yaumul Bid, dan juga puasa Senin. Waduh itunya. ya Masya Allah. Buy one get two free. Buy one get two free, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana Iya, untuk iya, penjelasannya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang jamaah udah banyak banget nih yang bertanya di media sosial Islam itu Indah. Kalau gitu aku bacain aja ya pertanyaan dari jamaah ya. Ini kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, ada pertanyaan nih, bisa dilihat di belakang aku ya. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, samarkan nama saya. Saya punya adik yang males banget buat sekolah. Tiap hari Senin pasti ngeluh mulu. Apakah itu artinya dia nggak dapat keistimewaan hari Senin, Ustadz Syam? Jadi yang membuat males sekolah hari Senin ya karena liburnya cuma sampai Minggu doang gitu. Tapi kalau liburnya misalnya hari Jumat, yang bikin malas tuh hari Sabtu sebenarnya. Iya. Karena udah masuk hari Sabtu. Iya, aduh. Jadi bukan masalah harinya sebenarnya, tapi karena masalah libur telah habis. Gitu. Habis, betul. Libur telah habis gitu. Libur telah. Jadi subhanallah, namanya manusia pasti ketika dia melakukan sesuatu akan membuat dirinya, kalau dia mencintai sesuatu tersebut dia akan bersemangat. Tapi kalau dia tidak mencintai sesuatu tersebut maka dia akan mengalami kurang semangat, subhanallah. Jadi bagaimana solusinya? Membuat diri kita mencintai pelajaran tersebut. Misal nih, guru favoritnya hari Senin masuknya, pelajaran favoritnya matematika. Wah, aku cinta banget sama matematika jarang gitu ya. ya. Oh iya, subhanallah. Hari Senin ada pelajaran apa? Ada matematika, fisika, subhanallah, dua-duanya kesukaanku. Tambah serem lagi ya. ekstranya ada kimia, Waduh, subhanallah. Jadi berat dia ya. bisa mencintai hari Senin, mencintai hari Senin. Jadi bukan karena tidak dapat keberkahan hari Senin karena dia benci hari Senin, tapi karena liburnya habisnya hari Minggu gitu. Jadi hari Senin harus sekolah lagi. Maka subhanallah, adek, maka kakaknya mesti mengingatkan bahwasanya hari Senin itu banyak loh dek keistimewaannya. Beruntunglah kita karena liburnya hari Ahad. Karena kalau liburnya hari Ahad berarti hari Senin kita bisa mendapatkan banyak keutamaan. Ketika masuk sekolah niatkan belajar karena menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kun alima au muta'allima au mustami'a au muhibba. Jadilah pengajar atau pelajar atau pendengar ataupun yang mencintai ilmu. Semuanya ini pasti akan bahagia. Yang tidak bahagia itu adalah fala takunil khamisah, golongan yang kelima. Siapa yang tidak mendapatkan kebahagiaan ataupun keistimewaan? Mereka adalah orang yang sudah tidak ngajar, nggak mau belajar, nggak mau juga mendengar, nggak mencintai ilmu juga. Dia nggak mau berkontribusi setiap ada ilmu pengetahuan, setiap ada pengajian, kesel aja bawaannya. Berisik banget sih orang pengajian itu, kesel aja bawaannya. Setiap ada pengajian di komplek, nggak mau berkontribusi sama sekali sama ilmu, maka dialah orang yang celaka, kata baginda Nabi SAW. Maka ketika seseorang berada di hari sesuatu ataupun hari tertentu, dia tidak menyukai hari tersebut, maka jangan pernah melaknat hari itu juga. Ada
orang kan Nabi SAW menegur orang yang melaknat daripada hujan, melaknat daripada angin, misalnya celakalah angin ini ataupun celakalah hujan ini. Aduh malas banget sih, benci banget sih sama hari Senin. Naudzubillahi min dzalik. Karena hari Senin adalah hari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membenci daripada harinya, tapi menjadilah orang yang berusaha mencintai kegiatan di dalamnya. Coba kalau hari Senin misalnya, hari Senin adalah waktunya untuk istirahat dari hafalan misalnya. Kalau misalnya pelajaran hari Senin adalah pelajaran yang sulit, maka dikurangi pelajaran yang lain. Misal dia sambil ngafal Quran nih, hari Selasanya yang disibukkan ngafal Quran, atau hari Ahadnya, hari Seninnya waktunya untuk istirahat, ataupun amalan-amalan yang lainnya dialihkan ke hari yang lain. Supaya apa? Supaya hari Seninnya nggak terlalu sibuk. Nih kalau misalnya Islam itu Indah kan syuting misalnya, hari Seninnya ada syutingnya, pulang dari syuting ngapain? Dikurangi kegiatan hari Seninnya, dialihkan ke hari-hari yang lain supaya nggak terlalu sibuk di hari Seninnya, dialihkan ke hari yang lain supaya dia tidak benci dengan harinya. Yang jelas jangan pernah melaknat daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Semangat ya Dek ya, Semangat. sekolahnya. Semangat terus. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah merencanakan hari yang baik untuk menikah dengan pasangan. Masya Allah. Namun dari pihak keluarga menunda-nunda untuk melangsungkan akad karena menurut kepercayaan keluarga belum mendapatkan hari baik. Dan akhirnya dari pihak keluarga pasangan saya dari pihak keluarga pasangan saya menyarankan antara hari Senin atau Jumat. Ustadz bisa bantu saya untuk mendapatkan tanggal baik pernikahan saya. Wah, oke deh. Ini dijawab melalui Ustadz Afif ya. Melalui tausiah ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Izin Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tidak buat pemirsa Islam itu indah? Tatkala saya diminta atau kami diminta untuk memberikan hari terbaik atau tanggal terbaik, maka yang paling pertama adalah tadi yang menjadi poin. Jangan menunda kebaikan. Jangan menunda kebaikan. Bila kemudian pernikahan itu sudah siap dilangsungkan, maka segeralah menikah. Segeralah menikah. Agar apa? Agar setan tidak ambil bagian di dalam penundaan pernikahan. Allah cinta kepada yang halal dan membenci kepada yang haram. Maka ketika kita sudah menyiapkan pernikahan, maka jangan ditunda-tunda. Akan tetapi barangkali pertimbangan hari baiknya, pertimbangan hari yang diperhitungkan, mungkin dari kebijakan-kebijakan bahwa ini masih ada pekerjaan dari pihak mempelai pria atau mempelai wanita. Yang paling penting adalah jangan menganggap ada hari sial di dalam pernikahan. Itu tidak boleh. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau menikah di bulan Syawal, kemudian juga beberapa bulan di antara Zulqa'dah, juga bulan Muharram dan lain sebagainya. Artinya apa? Semua hari adalah baik. Oleh karena itu barangkali yang biasa kita di Indonesia atau barangkali di beberapa tempat adalah Sabtu dan Minggu. Kenapa kemudian Sabtu dan Minggu? Ya barangkali karena itu hari libur. Hari libur yang orang jadi banyak kondangan. Oh iya. Mudah gitu kondangannya. Karena Kalau liburnya. Kitab Yaqutun Nafis yang dikarang oleh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, hasil imla dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kita lihat beberapa wejangan dari beliau. Di antaranya bahwa ayyakuna fil masjid. Hendaklah akad nikah itu dilakukan di masjid. Kemudian wa ayyakuna fi syahri Syawal, dan bahwa terjadi di bulan Syawal berdasarkan Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah. Kalau memang antum menunda pernikahan yang saat ini Rajab, Sya'ban, Ramadan sudah dekat, boleh ambil bulan Syawal. Boleh saja. Wa ayyakuna fi yaumil Jum'at, dan bahwa terjadi di hari Jumat. Hari Jumat itu diambil di asarnya, yaitu yaumul Jumat fi waqtil asr. Itu waktu terbaiknya. Biasanya para ulama atau mereka para orang-orang saleh, abidin, kalau asar yaumul Jumat mereka banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, mereka berkumpul, mudzakara, roha, membacakan kitab-kitab, kalam-kalam salaf untuk apa? Untuk memperteguh keimanan dan kekuatan mereka. Jadi jika kami boleh menyarankan, boleh saja diambil di hari Jumat karena memang sayyidul ayyam. Tapi kemudian tidak mengapa diambil di hari biasa. Secara jujur, saya saja waktu itu kalau tidak salah hari Yaumil Khamis. Kalau tidak salah. Iya. Seingat saya hari Senin atau hari Kamis gitu. Oh iya hari Kamis. Kalau Ustadz Maulana Hari Jumat dong. Oh, saya pikir malam Jumat. Pagi. Iya, saya pikir malam Jumat. Beda. Dan kita ambil hari apa aja boleh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kami boleh menyarankan maka bagus di hari Jumat dan terjadi akad nikahnya di dalam
masjid di bulan Syawal. Tapi kalau tidak, maka boleh hari Sabtu dan Minggu. Catatannya adalah jangan menunda-nunda pernikahan. Karena mumatilan wa fihi syaitan nasib. Ketika kita terjadi penundaan terhadap sebuah amal hanya karena harinya ditakutkan. Wah, hanya karena nanti hari ini sial. Itu enggak boleh. Semua hari dicerita, nanti hari ini sial, enggak boleh. Tidak ada kalender sial, ya, tidak ada kalender. Kalau ada kalender sial, saya takut keluar. Ya. Iya. Maka tidak ada hari sial. Semuanya itu hari adalah baik. Tapi kemudian kalau meracu kepada menuju kepada Rasulullah SAW, yaumul Jumat, fi syahri Syawal, kemudian terada di masjid, kemudian ayahdur indal solihin, kemudian dihadirkan orang-orang soleh, dihadirkan teman-teman guru-guru Islam itu indah, alhamdulillah binikmatillah. Untuk apa? Hadirnya orang-orang soleh mendoakan agar barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama' bainakuma fil khair. Nah, ini adalah bentuk barangkali mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam melangsungkan akad nikah. Yang menjadi catatan, tidak ada hari sial. Semua itu hari menjadi baik. Apalagi di tanggal-tanggalnya kadang-kadang ada orang 2/2/2022 gitu ya. Saya dong tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Barakallahu Masya fiik. Ya, ada saja begitu, tapi itu boleh saja. Yang penting tidak mengitikadkan bahwa itu yang terbaik gitu. Supaya gampang apalnya. Oh, begitu. Ada tujuannya masing-masing. 9. Terima kasih Ustadz Afif ya. Dan mengikuti jadwal gedung. Oh, karena dapat tanggal segitu. Iya, Oh. dan mengikuti jadwal gajian. Supaya Supaya orang banyak datang. Kenapa lagi? Lupa, astagfirullah. Aku Lupa apa lagi? Ya Allah, dari tadi lupa sahur. Enggak. Sekarang lupa apa lagi? Aku mau nyari tempat bekam terbaik di mana gitu. Aduh. Nanya kepada orang yang tidak pernah bekam lagi. Aduh, jadi saya tanya sama siapa? Ada yang tahu Ustadz kan Afif tempat tuh, bekam Ustadz terbaik? Afif tuh. Tempat bekam terbaik. Saya paling takut di bekam. Ya, Sama aja ternyata. gimana dong nih? Yang jelas bekamnya banyak rekomendasi. Ada. Di mana? Oh, Ustaz Febri. Oh, ini mau hari Senin, katanya kan kalau berobat hari Senin baik. Paling Ya kan? bagus berbekam itu pada hari Senin. Nah, di mana? Mau tahu penjelasannya? Mau. Setelah yang satu ini, ternyata di hari Senin itu bagusnya kita berobat. Kalau gitu nanti ya di Islam itu Indah, jangan kemana-mana. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah di hari Senin ada diskon?